Apa kira-kira yang mendasari munculnya persoalan ini? Sebenarnya kita krisis kenegarawanan pada para pejabat publik kita. Ini apakah karena tarik-menarik kepentingan politik di tingkat parlemen atau gimana? Kita bongkar saja misalkan. Ini kan mental yang buruk. Kenapa? Ini kan tidak terlepas dari politik uang yang terjadi dalam rekrutmen KIP kabupaten kota. Kita harus jujur juga lah. Kira-kira mengganggu nggak kegiatan utama atau kegiatan rutin KIP Aceh gara-gara persoalan ini? Kita pada prinsipnya, apalagi kita di alam demokrasi, siapapun boleh dikoreksi, termasuk KIP sebagai penyelenggara pemilu. Pernah nggak kebayangkan dulu ketika rame-rame meminta ini, kemudian begini hasilnya gitu kan? Jadi kita dulu berharap karena proses penyaringannya di Dewan ini akan muncul orang-orang terbaik di tingkat lokal. Tapi yang terjadi adalah proses transaksi jadinya sekarang nih. Jadi transaksi yang menurut saya cenderung pada perilaku koruptif. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, saat ini pemilihan umum atau pemilu 14 Februari 2024 tinggal 15 minggu lagi. Tentu berbagai persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara maupun partai politik, termasuk masyarakat. Namun khusus untuk Provinsi Aceh masih terdapat beberapa ganjalan. Dari 23 KIP atau Komisioner KIP, Komisi Independen Pemilihan di Aceh yang masih bermasalah. 4 itu adalah KIP Tamiang, Aceh Besar, kemudian Simelu, dan Pidi. Apakah permasalahan ini akan mengganggu proses demokrasi akbar yang akan kita lalui ini atau memang biasa-biasa saja? Kenapa ini bisa terjadi? Lalu apa kira-kira solusi sementara dari KIP Aceh? Hari ini saya mengundang kembali 2 narasumber yang cukup berkompeten. Satu adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safandi SH, MH, dan satu lagi yang cukup kita kenal kritis, beliau adalah Dr. Nasrul Zaman, pengamat masalah politik dan kebijakan publik. Nah, tentu kita akan coba tanyakan ke Dr. Nasrul dulu lah, ya, Pak Mirza ya, bisa panggil Pak, ini dua Pak. Pak Nasrul, ini agak lucu nih, menurut Anda ini apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga dari periode ke periode kita 2014 ada muncul persoalan ini, 2019 ada muncul ini, menjelang 2024 ini muncul lagi nih. Apa kira-kira yang mendasari munculnya persoalan ini? Ya, saya pikir gini Bang, ini bukan hanya soal KIP saja ya. Pada banyak sektor-sektor lain sudah mengejala sebenarnya kita krisis kenegarawanan pada para pejabat publik kita. Secara umum saya lihat begitu. Nah, ini konteks KIP ini hanya salah satunya saja nih parameternya. Jadi memang kita krisis kenegarawanan. Jadi banyak pejabat kita, apakah di legislatif dan eksekutif, tidak mengetahui esensi daripada jabatan yang dia emban. Amanah yang dia emban itu harusnya kalau tidak mampu menyelesaikan masalah masyarakat, tapi tidaklah menambah beban masyarakat. Intinya di situ. Yang terjadi misalkan kalau dalam konteks KIP ini terkendala, ini kan jadi soal. Mungkin ya KIP Aceh akan nggak terganggu, kita bisa nangani. Benar sebenarnya bisa nangani. Tapi ada proses yang kemudian kan menjadi satu hal administratif ya, paling minim administratifnya terganggu. Paling minim tak bisa terganggu. Waktu juga terganggu. Ya, waktu. Katakanlah pekerjaan inti bisa misalkan penetapan pemilih ya. Kemudian jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan bisa berjalan, benar bisa berjalan. Tetapi ada soal koordinasi di tingkat daerah yang pasti terganggu.
koordinasi di tingkat daerah. Bagaimana misalkan karena KIP kabupaten kota itu bagian dari pusat. Ya, itu akibat ya. Iya, itu akibatnya. Akibat terhadap kondisi yang ada itu. Nah, sebabnya kenapa? Itu tadi yang pertama kenegarawan seperti di PD sekarang kan. Iya. Ya, dalam yang lebih dalam lagi, ini apakah karena tarik-menarik kepentingan politik di tingkat parlemen atau gimana? Nah, itulah ketika misalnya, mohon maaf nih, KIP Aceh juga, Pak Mirza, kita bongkar saja misalkan. Ini kan mental yang buruk. Kenapa? Ini kan tidak terlepas dari politik uang yang terjadi dalam rekrutmen KIP kabupaten kota. Kita harus jujur juga lah. KIP Aceh juga pernah kan, misalnya anggota Komisi 1 mengungkapkan misalkan, mungkin Pak Mirza tidak bagian dari itu, saya ikut mendengarnya Pak Mirza. Ya ini kita buka saja. Kita ikut mendengar desas-desus itu ya. Haba-haba buruk itu kita dengar. Tapi memang saya tidak mendengar ada Pak Mirza di dalamnya. Yang lain ada. Yang lain ada gitu ya. Nah, termasuk juga kabupaten kota. Ini kan soal ketidakikhlasan, misalnya kenapa dia, tapi dia kalah di dalam penetapan suara. Mungkin masih bisa dikocok ulang enggak? Kan pikirannya pikiran begitu sebenarnya. Meski sebenarnya kalau sudah dalam proses legislatif sudah ditetapkan ya sudahlah. Kalau mau dilantik terus, kan gitu. Mau dikirim surat kirim aja terus. Tahu udah juga di proses berlangsung. Tahapannya sudah benar. Persoalan kita kalah di dalam lobby politik penetapan di Komisi 1 itu hal yang berbeda harusnya. Oke, Pak Mirza, dengan kondisi 4 ini berarti kan ini diambil alih oleh KIP Aceh ya. Seperti misalnya Aceh Besar ya. Kemudian semuanya lah. Kira-kira mengganggu nggak kegiatan utama atau kegiatan rutin KIP Aceh gara-gara persoalan ini? Nah, terima kasih Bang Saleh. Untuk 4 kabupaten dan kota, tapi tersisa 4 kabupaten karena 1 kota, alhamdulillah sudah definitif, sudah disahkan dan sudah dilakukan pelantikan untuk Kota Langsa. Nah, ada beberapa kabupaten yang masih dialihkan ke KIP Aceh. Yang pertama ini adalah konsekuensi bunyi dari pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Nah, artinya ketika KIP kabupaten tidak bisa melakukan pelaksanaan terhadap tahapan-tahapan kepemiluan, maka dia akan dialihkan ke 1 tingkat di atasnya. Nah, dalam hal ini dialihkan ke KIP Aceh. Nah, namun demikian dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan tahapan-tahapan tersebut juga tetap kita di backup supporting sistemnya oleh sekretariat. Artinya pekerjaan teknis maupun divisi-divisi yang lainnya itu terselesaikan. Tapi bahwa kemudian akan memunculkan katakanlah terkait dengan koordinasi tadi seperti yang disampaikan. Nah, memang ada kewenangan dari KIP Aceh sendiri itu melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring. Nah, tetapi karena memang kegiatan selama tahapan ini juga tidak saja terkait dengan hal yang teknis, masalahnya, tapi juga terkait dengan dalam proses penyelenggaraan organisasi, terutama badan ad hoc. Jadi memang misalkan ada anggota di badan ad hoc yang mengundurkan diri, maka kan kita harus melakukan PAW itu. Nah, ini karena dialihkan ke KIP Aceh, maka yang melakukan pleno terhadap proses PAW itu adalah KIP Aceh. Jadi bayangkan kewenangan kabupaten dan kota kemudian teralihkan semua nih ke KIP Aceh. Tetapi memang selama ini kita melakukannya karena ini memang bagian daripada tanggung jawab pengalihannya. Tapi bahwa kemudian bertambah kegiatan, beban kerja, dan itu adalah sebuah keniscayaan dari proses pengalihan. Dan ya alhamdulillah kita laksanakan. Tetapi itu tadi, Pak. Jadi kalau kita bicara soal teori kekuasaan dan organisasi, ini kan yang namanya tugas pokok dan fungsi ini kan terdistribusi. Apalagi KPU atau KIP Aceh ini kan hierarki dah, strukturnya hierarki. Nah, ketika KIP Aceh harus mengurus proses PAW di tingkat PPS, ini ya menambah pekerjaan memang, tetapi ini adalah konsekuensi. Dan alhamdulillah selama ini kita melakukannya. Ya, ini kembali ke Bung Nasrul. Pernah nggak Anda bayangin ya, dulu ketika, ini kan ketentuan pengangkatan segala macam, ini kan UUPA ya, Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 2006.
pasal 56 ayat 5 ya kalau nggak salah. Nah, pernah nggak kebayangkan dulu ketika rame-rame meminta ini, gitu. Kemudian begini hasilnya gitu kan? Iya, nggak kebayang gitu Bang. Nggak kebayang. Bang Saleh ada di dalam juga kan ketika kita mengadvokasi undang-undang ini sebenarnya dulu. Jadi kita dulu berharap karena proses penyaringannya di Dewan ini akan muncul orang-orang terbaik di tingkat lokal, gitu ya, mulai dari kabupaten kota sampai tingkat Acehnya. Kita mengharapkan begitu. Tapi yang terjadi adalah proses transaksi jadinya sekarang nih. Jadi transaksi yang menurut saya cenderung pada perilaku koruptif. Saya dengar misalnya kabupaten kota yang tadi disebutkan ya, hampir rata-rata budgetnya itu kan 100 sampai 200 tuh. Misalkan untuk mau jadi itu. Misalnya kalau kemarin provinsi berapa Bang Saleh? Gede nggak? Terkejut juga kita dengarnya kan? Nah itu yang walaupun itu susah kita buktikan. Iya susah buktikan, tetapi biasanya atau tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Atau gini, karena pertarungan di internal DPR, lalu ada yang kalah, tidak terakomodir, lalu mengeluarkan itu kepada publik. Begitu kita tracking, yang ngomong itu juga lakukan. Iya, sebenarnya sama, ada berapa kubu yang melakukan itu, hanya kubu dia kalah gitu kan. Tapi maksudnya adalah kita keluar sudah dari cita-cita awal, melahirkan orang-orang yang terbaik menjadi pengelola di KIP kabupaten kota sama KIP di provinsi. Kan itu niat awalnya. Tapi kemudian terdistorsi akibat perilaku yang tadi saya sebut tidak negarawan. Di DPR juga coba bayangkan, sudahlah dipilih, tupoksinya kan hanya memilih saja, menyaring. Kenapa tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik? Dia punya pokir, dia punya gaji yang besar sekarang Bang, kan lebih daripada dulu, lebih besar DPR sekarang gajinya, ada pokir dan sebagainya. Tapi juga ikut cawi-cawi di dalam proses melahirkan aparat-aparat pemain di pemilu KIP ini. Dengan begitu, untunglah misalkan. Apa memang semata-mata karena itu, atau memang ada muatan politis, misalnya mereka melakukan itu sebagai menitip orangnya? Pasti Bang, pasti politis mau. Padahal kan sebenarnya tidak ada hal politis yang bisa dilakukan oleh KIP ketika pengawasannya. Maksudnya katakanlah misalnya permainan pada tingkat partai politik, menitipkan orangnya. Apa yang bisa dilakukan oleh komisioner untuk membantu person dan partai? Ada juga kan? Nggak ada sebenarnya. Ada Bang, untuk membantu supaya tegak lurus saja. Supaya suaranya, misalkan suara temennya, kan itu suaranya sebenarnya bisa dimain-mainkan. Karena cilakanya begini juga memang. Ini ada refleksi kita pada proses-proses pemilu. Jadi kalau ada konflik, ya udah nanti ke MK. Cilaka juga itu misalkan. Kita paham tuh. Keputusan di KPU Kabupaten Kota, misalnya Kabupaten Kota, terjadi sengketa. Kan nanti tinggal gampang aja di pleno langsung, oke kalau tidak keberatan silakan ke MK. Nah, dalam proses MK butuh waktu. Butuh waktu, kemudian disinilah disulap semuanya. Kan kita lihat ada yang benar jadi kalah, yang kalah jadi benar, sebagainya. Nah, di provinsi juga begitu. Ya udah nanti usaha pleno ditetapkan aja. Kalau ada yang kerabatan terhadap hasil ini, silakan ke MK. Gampang sekali gitu loh. Nah itu yang kemudian ya karena tadi proses politik tadi kita lahirkan orang-orang yang integritasnya bisa dipertanyakan. Nah gitu. Jadi kalaulah misalkan kita niat awal itu kan disaring oleh DPR dengan baik-baik, orang yang bagus berintegritas, saya pikir ini sudah mereduksi potensi konflik di bawah. Nah, jadi sebenarnya akan kelihatan kalau anggota yang terpilih itu integritasnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka peluang konflik akan besar di daerah itu. Tapi konflik yang terjadi kan ini kadang-kadang aneh. DPR setuju, bupatinya nggak mau. Bupati setuju, DPR-nya nggak mau. Kemudian ada lagi di antara sesama partai politik. Misalnya di Aceh Besar, ketua komisinya tidak dilibatkan, ketua DPR-nya tidak dilibatkan. Sebaliknya nanti ada ketua DPR main sama komisi 1, yang lain enggak. Ini gimana? Ya itu tadi Bang, yang Abang bilang bahwasanya seolah-olah orang KIP ini bisa membantu dia untuk memenangkan kontestasi pemilu. Kan itu benar. Seolah yang menentukan suara itu orang KIP. Nah itu, jadi mudah sekali terayu dengan misalkan, oke, kami dengan KIP nanti akan membantu Anda, kami akan bisa. Bagaimana memanipulasi kalau prosesnya benar semua? Gitu. Panwas juga sekarang cukup kuat misalkan. Kemudian proses, nah ini akan berbeda. Nanti mungkin Pak Mirza bisa jelaskan bagaimana proses perbedaannya penentuan rekapitulasi suara yang perlu dilalui dengan yang sekarang ada berbeda. Gimana Pak Mirza bedanya? Nah ini kan proses rekapitulasi ini kan bertingkat. Jadi sebenarnya tesis yang disampaikan oleh Bang Dr. Nasrul sudah menyampaikan juga antitesisnya juga tadi sebenarnya. Jadi artinya ketika proses rekapitulasi ini kan bertahap, mulai dari PPS, KPPS, ya kan, kemudian PPS, kemudian di PPK, kemudian di kabupaten dan kota, sampai dengan provinsi. Nah artinya tidak ujuk-ujuk hasil yang kemudian
menjadi hasil rekapitulasi dari kabupaten dan kota kita sahkan. Nah, artinya kan ini karena berjenjang nih. Jadi kalau ada filterisasi itu mulai dari tahapan PPS, PPK sampai dengan kabupaten dan kota, ini sudah 3 tahap nih. Belum lagi sampai ke KIP Aceh. Artinya kan berjenjang. Kalau di level PPS, apakah partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak ada saksi? Apakah kemudian proses kepemiluan ini tidak ada pemantau? Nah, sampai dengan PPK, kemudian saksi atau katakanlah LO partai itu kan tetap tuh menempel itu sampai dengan kabupaten dan kota. Artinya ikhtiar untuk menjaga suara itu disediakan oleh regulasi sampai dengan hasil rekap atau yang ditetapkan oleh KIP Aceh seperti itu. Nah, bahwa kemudian ada konsekuensi kecurangan atau apapun, kita kan ada punya lembaga pengawasan. Artinya teman-teman Panwas atau teman-teman Bawaslu ini juga kan bisa menjadi pusat terhadap pengaduan. Katakanlah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada teman-teman Gakumdu. Jadi memang dalam penyelenggaraan pemilu ini tidak hanya KIP saja penyelenggara. Penyelenggara itu ada 3. Yang pertama adalah KPU atau KIP Aceh, kemudian Bawaslu atau Panwas, kemudian di KPP. Nah, kita juga tidak bisa serta-merta, Pak. Karena saya kebetulan teman-teman sudah mengusulkan sebagai TPD, ya, bagian daripada tim KPP. TPD itu apa? Tim pemeriksa daerah. Ya, tim pemeriksa daerah di DKPP. Saya sudah diusulkan dengan Ketua Divisi SDM. Nah, artinya kita juga ada cermin bahwa ketika kita melakukan apa saja kewenangan yang kita miliki, nah ini ada batasan-batasan etik. Tidak hanya batasan hukum, tetapi juga ada batasan etik. Jadi, Oke, sejauh ini kira-kira menurut KIP indikasi-indikasi potensi kecurangan itu di mana aja sehingga KIP bisa melakukan antisipasi lebih awal atau nanti dari hasil inilah. Ya, kalau kita melihat katakanlah kondisi ini kita belum ke tahap menduga-duga, Pak. Karena kan memang ya kita tahu kondisi itu ketika hari pemilihan. Tapi kan, ya, dari 7 komisioner 2 yang baru, Pak Mirza sama Kak Anissa. 5 ini kan semua pemain lama nih, pasti udah punya pengalaman kan? Oh iya, yang di kabupaten kota ya. Nah, artinya ini saya mengomentari yang menjadi kewenangan saya sebagai divisi hukum. Artinya kita melihat dari sisi pencegahan dan juga kita ketika katakanlah peserta pemilu, ya kan, mereka tidak menerima hasilnya, ada mekanismenya. Kalau hasil perselisihan hasil pemilu ya ke MK, gitu, ya kan, yang digugat adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh KIP Aceh. Nah, untuk konteks DPRA. Nah, tentunya itu ruang hukum dan hak hukum peserta pemilu. Maksud saya kan ini KIP Aceh kan sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan bimbingan teknik, bintek misalnya kan. Nah, dalam sosialisasi itu, dalam bintek itu kan dijelaskan ini lo yang nggak boleh, ini yang boleh gitu kan. Nah, kira-kira misalnya ini Bang, yang paling sering kita temukan adalah double-nya form C1 kan. Form C1 TPS misalkan, itu kan nggak kita pegang. Nah, saya ingin kepastian misalkan tadi, kalau saya nggak salah Bang, sekarang semua TPS itu sudah disediakan komputer. Komputer dan upload. Nah, itu yang membedakan ya Bang. Jadi dengan beda lalu. Kalau lalu itu di PPK uploadnya. Kan gitu. Sekarang di TPS Bang. Jadi begitu hasil rekapitulasi sangat meminimalisir. Di hari rekapitulasi itu diketik pakai di komputer, di print, ditandatangani, maka kan akan sama semua Bang. Kalau dulu kan tulis tangan. Siapa saja bisa menulis. Kalau dulu bisa jadi form C1-nya ada 6 ada 7 per TPS. Jadi kita nggak tahu yang mana, tapi dengan sekarang, saya pikir itu ya juga agak menyulitkan. Ini salah satu untuk mereduksi potensi itu. Jadi rekapitulasi dari TPS itu di PPK tinggal melihat saja, tidak bisa beda. Karena kan print out. Nah gitu. Nah itu kemudian yang kita mengharapkan semua teguh dengan itu gitu ya, sehingga tidak ada misalkan jangan sampai kalau bisa kan gitu, tidak ada lagi dikit ke MK. Itu memang mau gampang saja Bang. Dari penyelenggaranya mau gampang saja. Uang banyak habis, waktu banyak habis, dan MK juga lelah, letih. Terlalu banyak kasus. Dan banyak kita lihat lah, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi mungkin ini bisa untuk memperkecil, saya pikir luar biasa itu siasat. Mereka mesti mahal jadinya. Jadi mahal. Jadi sudah TPS ada printer dan komputer Bang, dan ada scan.
Itu jadi mahal. Ya, jadi tidak hanya soal itu mungkin Pak. Kalau kita bicara dari hulu ke hilir, mulai dari proses pencalonan, melalui silon dan segala macam, artinya memang pembangunan kualitas daripada kepemiluan ini ya insya Allah semakin baik. Ya. Sebab itu kita selalu membuka ruang terhadap teman-teman masyarakat sipil, teman-teman media, ya, untuk melihat secara dekat, ya kan? Karena memang yang namanya penyelenggara juga harus dijaga, sehingga kita membutuhkan sahabat untuk mengawal pemilu ini supaya sukses gitu, Bang Saleh. Yeah. Nah itu kalau kita berbicara apa yang membedakan, ya kan? Dan selama ini yang menjadi patron kita adalah regulasi, artinya dalam konteks filosofis dan hukum dasar, Undang-Undang Dasar Pasal 22 itu kewenangan pelaksanaan KPU, kemudian di Undang-Undang tentang Pemilu, kemudian di PKPU sendiri yang menjadi rujukan teknis untuk penyelenggara dan untuk peserta pemilu. Ya, artinya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang memang tidak diperintahkan oleh aturan atau kita melakukan hal-hal yang dilarang di dalam aturan. Ya kan tadi karena kenapa patronnya ini ada dari segi administrasinya teman-teman Panwasli gitu kan dan etik gitu. Jadi sangat menjaga gitu ya bahwa kemudian kalau ada terjadi kecurangan ya konsekuensinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini kan selain dari 4 tadi ya. Ini kan tentu apa yang masih dirasakan oleh KIP Aceh. Apakah soal sumber daya manusianya yang masih belum mumpuni, anggarannya atau apa? Tentu kan masih ada kendala nih yang dihadapi oleh KIP Aceh. Kira-kira apa kendalanya nih? Baik berkomunikasi, berkoordinasi dengan KIP kabupaten kota, terutama KIP yang sedang bermasalah itu, maupun secara internal di KIP Aceh. Ya, ini kita sedang memang beradaptasi dengan tahapan. Ini sedang proses penyusunan. Dan insya Allah tanggal 3 nanti akan ada penetapan DCT, tanggal 4 akan diumumkan DCT. Nah sejauh ini memang kita selalu berkoordinasi Mas Ale, termasuk dengan Forkopimda, kemudian juga dengan teman-teman pegiat pemilu, teman-teman yang mengadvokasi pemilih pemula. Nah, kita memang ingin menghadirkan KIP ini sebagai lembaga yang inklusif, lembaga yang terbuka, menjadi sahabat buat teman-teman yang peduli terhadap personel KIP sendiri memiliki kemampuan untuk itu. Ini kan orang-orang yang direkrut kan dari pemerintah maupun dari tenaga kontrak. SDM di KIP Aceh sendiri? Ya, kalau kita bilang SDM, nah ini kan supporting system di KIP itu kan sekretariat. Nah, sekretariat ini terikat dengan hukum kepegawaian. Artinya mereka secara hierarki itu dengan sekjen KPU. Tetapi secara fungsional itu bertanggung jawab pada ketua KIP. Nah, kita sangat menghendaki bahwa organisasi ini berjalan dengan mengedepankan sistem meritokrasi, Pak. Karena makanya baru-baru ini kita melakukan pencanangan terhadap pembangunan zona integritas. Nah ini juga penting karena zona integritas bukan hanya sekedar melayani, tetapi pelayan ini meski memiliki kompetensi, ya. Jadi memiliki kemapanan keterampilan dalam penyelenggaraan kepemiluan. Jadi nanti ada zona integritas, nanti ada pemilu damai lagi kan. Jadi banyak. Yaitu agenda ini kan bagian daripada menjaga organisasi KIP ini untuk bertanggung jawab melaksanakan sesuai dengan kitahnya. Nah, Pak Nasrul, menurut Anda itu apa sih di 2024 ini potensi-potensi yang akan mungkin terjadi? Tapi tembak menembak nggak ada lagi lah ya. Mudah-mudahan nggak ada. Sama-sama kita jaga lah ya. Mungkin ya perselisihan. Ya, yang saya menjadikan begini Bang. Karena tadi rekrutmen di daerah, KIP kabupaten kota tadi Bang. Ada yang tarik-menarik politiknya kencang. Iya, tapi lahir adalah ada yang komisioner itu yang nggak ngerti komputer sama sekali. Oh, ada ya? Banyak sekali kita temukan itu, Bang. Di mana itu? Nah, gak usah kita sebutkan. Nanti kan ketika berhubungan dengan KIP Aceh akan kelihatan. Apa Pantai Timur, Pantai Barat? Sama Pantai Barat, Selatan, Tengah, sama itu Bang, semua itu Bang. Mungkin ini Bang, bukan nggak bisa. Barangkali ketika ada penggunaan komputer, mungkin staff yang bantu, bukan nggak bisa mungkin. Ya memang nggak bisa, nggak usah kita tutupi hal itu. Bukan, atau memang laptopnya memang yang keluaran terbaru sehingga. Karena memang proses rekrutmennya Bang, kita temukan kok, tapi nggak usah kita bilang lah. Ya rekrutmennya memang begitulah adanya. Siapa yang dekat dengan penguasa tadi, sehingga itu mengakibatkan saya bilang tadi
KIP Aceh juga harus kerja keras, nggak boleh menutup mata terhadap kapasitas kabupaten kota. Ini mohon maaf nih Pak Mirza, saya dari Etras 2 bulan lalu kirim surat untuk meminta penetapan nanti sekarang nggak dibalas. Ke KIP Aceh. Ke KIP Aceh. Mulanya dari KIP Aceh disuruh ke PPID. PPID kita kirim juga. Apa itu? Surat apa isinya? Surat minta jumlah pemilih kita semuanya. Itu kan hak publik, saya pikir ya. Saya minta di websitenya belum ada juga di Tapi di media lokal ada tuh. Ya itulah. Artinya per kabupaten kota sampai misalnya Bang per kecamatan Bang. Kita lihat sampai desa. Saya pikir kan kita bukan meminta jumlahnya sebenarnya. Kan gitu. Itu saya kira sampai sekarang nggak dibahas juga. Jadi kalau itu udah ada ada empiriknya lah dengan kita. Tapi ini jadi catatan juga. Nah, saya nggak bisa nggak ungkapkan tadi karena coba lagi lagi membenahi boleh. Tapi ini pemantik yang saya kasih bahwasanya boleh dilihat nanti ada surat kita dikit yang tidak dibalas sampai sekarang misalkan. Jadi ini satu proses yang saya bukan hanya menuduh begini, tapi memang saya kan pelaku sekarang misalkan Bang, kita coba mendampingi misalkan untuk sosial pemilu ini Bang. Kemarin kita ada survei untuk kandidat presiden ini juga waktu dekat kita akan survei juga elektabilitas partai politik, tokohan dan sebagainya. Saya pikir ini kan mitra kita. Jadi untuk misalkan mengkampanyekan bahwa bentar lagi kita pemilu, mari kita sama lahirkan pemimpin yang baik, pilihlah orang baik. Itu kan tugas-tugas kita semua nih. Jadi bukan hanya tugas KIP kemudian atau tugas Panwas yang menjaga, tapi tugas kita sebagai warga negara mencoba mendorong proses pemilu ini benar-benar melahirkan pemimpin yang kita harapkan, yang bisa membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik pada setiap level, menjadi kabupaten kota, provinsi maupun bernegara gitu. Tim riset kami juga sedang melakukan tabulasi. DPR kita ambil dari tabulasi dulu lah. Di tabulasi nanti partai ini berapa yang S3, S2, S1 dan SMA. Untuk kita lagi membuat travelingnya untuk DPR RI. Tapi saya gini Pak, jadi ini Pak Dirjan juga kan, sebenarnya dosen nih sebenarnya kan. Saya ngelihat banyak sekali politisi ambil gelar. Tuh, saya pikir kita malu juga Pak Mirza sebenarnya. Kita sekolah bener gitu ya, tiba-tiba udah S2, tiba-tiba S3 gitu ya. Kemudian ngambilnya di mana? Di Jawa. Kita lihat di mana lagi gitu. Tapi kita nggak ngeliat. Jadi maksud saya, profiling dengan berbasis strata pendidikan itu kabur juga maksud saya Bang. Karena memang banyak sekali Bang sekarang. Enggak, maksud saya paling tidak. Ya boleh. Si seorang caleg itu dia menghargai lah. Ya tapi jangan-jangan gara-gara itu semua caleg kan dia daftar sekarang kuliah 3 tahun lagi dapat doktor dia Bang. Ya. Tapi kan bisa kita, misalnya Haji Umar, kemudian dia dapat S1, SIP jelas di UNAS. Iya, saya punya teman dosen di UNAS. Kalau yang bagus bener ada, tapi ada juga yang tadi maksud saya. Tapi ada juga yang udah jadi DPR ngambil gelar di Medan, perguruan tingginya udah ditutup. Nah itulah. Terus aku saja bilang lah nanti. saya punya data-data, tapi maksud saya adalah. Itu tadi seolah-olah gelar pendidikan ini kalau dia dokter untuk apa dia sebagai politisi kan gitu ya. Politisi kan butuh dokter, dosen baru kayak kami ini butuh dokter, dia bisa profesor misalkan kan gitu. Tapi kalau mereka kan tapi kalau untuk DPR RI penting lah. Ya bukan itunya Pak, tapi kemampuannya yang kita butuhkan Pak. DPR RI penting. Kenapa sekolah ini kan jalur supaya kita bisa berpikir sistematis, bukan soal gelarnya kan gitu. Jadi kalau orang sudah bergelar tapi berpikir tidak mampu sistematis, tidak mampu mengeluarkan sesuatu yang baru, jalan pikiran atau jalan keluar, ya untuk apa juga gitu. Jadi kita mengharapkan DPR, pejabat-pejabat publik ini bukan kita hadir dari strata pendidikannya, tapi keberadaan dia di lembaga itu. Contoh sekarang misalkan DPRA kita sekarang, kan banyak juga doktor situ sekarang, bangga-banggain doktor situ. Tapi berapa kanun yang mereka lahirkan Bang? Itu jadi soal tuh. Harusnya kan kemudian siapa yang pernah berbicara di publik tentang persoalan-persoalan rakyat Aceh misalkan. Mereka kan dibayar untuk berbicara, untuk bagaimana melahirkan kebijakan, fungsi itu kan nggak berjalan. Pansus saja mana pansus yang mereka lakukan? Masa nggak ada sih di Aceh yang bisa dipansuskan misalkan? Jadi memang fungsi-fungsinya tidak berlangsung. Jadi jangan sibuk dengan yang tadi dengan gelar-gelar, cari sana, cari sini gelar. Kita geli juga Bang jadinya ngeliatnya Bang. Jadi maksudku itulah. Ya, tapi kalau untuk DPR RI penting lah satu ya. Pak Mirza, kira-kira menurut Anda ini... Tadi saya menjawab dulu lah. Disampaikan oleh Pak Dokter. Saya lupa tadi ya. Nah, bahwa kita pada prinsipnya, apalagi kita di alam demokrasi, siapapun boleh dikoreksi. Termasuk KIP sebagai penyelenggara pemilu. Dan kita memang membutuhkan
Ya, teman-teman ini untuk menyampaikan saran, untuk mengawal kita, ya kan? Karena yang memang kita sebuah kekuasaan, kelembagaan ini mesti dikontrol. Dan kontrol yang paling baik itu adalah kontrol dari masyarakat sendiri, gitu kan? Karena mengapa? Pemilu, inti daripada pemilu ini kan partisipasi masyarakat. Tidak saja datang ke TPS, tetapi dalam tahapan ini ikut mengawal nih kerja-kerja penyelenggaraan ini. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua, bahwa kemudian mungkin tadi yang surat yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait apa permintaannya, Pak? Kita melihat penetapan jumlah pemilih di Aceh dari provinsi sampai kabupaten kota sampai kecamatan mau kita lihat berapa sih sebenarnya untuk bahan analisis sebenarnya. Dan ini juga menjadi masukan kita gitu kan untuk apa katakanlah nanti juga saya akan cek ke teman-teman di sekretariat apakah surat tersebut sudah dibalas ya kan atau seperti apa ya. Nah, jadi terima kasih juga ini untuk informasi-informasi yang seperti ini. Nah, memang kadangkala ada hal informasi yang tidak bisa diteruskan. KIP Aceh kemarin dilantik tahun berapa? 4 Agustus. 4 Agustus ya. Masih ini sekali, masih baru sekali ya. Ya, soal baru tidak, tapi kan tetap kerja-kerjanya tetap. Ya kan? Kalau kita juga kejar tayang ini ya. Kalau itu alasan Pak Mirja, saya juga kasih masukan dikit. Kok udah tanggal 4 Agustus sampai hari ini belum pernah ketemu sama PES sekalipun. Ketua KIP Sordewe ya si Komisi. Maunya saya sekali dibuatlah pertemuan dengan PES. Ya inilah butuh saya menghadiri podcast hari ini bagian benar dan akan saya teruskan ke kita belum pernah misalnya ngopi bareng lah gitu kan. Itu memang sudah dari sebelum pelantikan itu yang kita omongin. Ini kita lihat ketua KIP-nya sendiri aja tampil kan. Maunya duduk kita kan. Mungkin teman-teman ada saran, masukan gitu kan. Ya karena memang ini masukan juga sama seperti Dr. Nasrul. Ya, ini yang penting Bang Saleh, ya kan silaturahmi dan ngobrol seperti ini. Saya dengar ketua KIP sekarang juga mantan wartawan kan. Masa dia nggak paham? Mantan wartawan, mantan ketua KIP juga ya? Mantan ketua KIP juga gitu. Iya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya kita sudah ngobrol dengan teman-teman, dengan Pak Ketua juga, mungkin secara khusus malah ketika pilkada, dalam pilkada yang lalu itu memang ada semacam media center memang, khusus untuk teman-teman media kita sediakan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam tahapan pilkada ini juga bisa kita kolaborasikan kembali. Ya, sebab kadang-kadang gini dia, hal-hal yang bersifat persoalan di daerah, walaupun tidak mesti ketemu dengan komisioner, mungkin jika ada tadi media center atau humasnya bisa selesai. Jangan sampai persoalan yang terjadi di lapangan, saya harus tanya sama Tante Cici di Artificial Intelligence. Jadi lucu. Mbak Cici, bagaimana ini kan? Dia jawab, ini kan ya. Iya, Bang Saleh. Jadi memang kita terus berupaya supaya semua informasi ini tersampaikan ke pelosok-pelosok Aceh. Informasi pemilu, informasi pilkada dan seterusnya. Oke, apa yang ingin Pak Mirja sampaikan dalam konteks proses ini, baik kepada masyarakat, kepada partai politik maupun kepada peserta lah? Ya, yang pertama saya inti daripada penyelenggaraan pemilu ini adalah partisipasi masyarakat. Nah, sebab itu partisipasi masyarakat dalam pemilu ini menjadi penting dan kita selalu menjemput atau meng-create momen-momen agar partisipasi masyarakat ini bertambah. Nah, sehingga dalam setiap sosialisasi kita selalu kita memberikan ruang terutama terhadap teman-teman generasi Z, generasi milenial yang kalau digabung itu tanpa menghilangkan hak dan kesetaraan bagi generasi-generasi yang lain, itu kalau secara nasional ada 52%, Pak. Begitu juga kurang lebih di Aceh. Kalau generasi Z itu ada 900-an, kemudian generasi milenial itu sekitar 1.300.000-an. Nah, artinya ini kan secara kualitatif, kuantitatif artinya jumlah pemilih muda ini begitu tinggi. Nah, ini yang menjadi sasaran kita juga. Bagaimana mengajak mereka untuk bisa memilih ya? Tidak hanya memilih, tetapi aware terhadap pendidikan politik. Kegiatan-kegiatan itu malah beberapa hari yang lalu saya dengan teman-teman YXID itu kita membuat kolaborasi di kantor KIP. Nah, jadi teman-teman hadir, teman-teman muda, mahasiswa generasi Z, itu nimbrung, mereka yang create sendiri kegiatannya, kita memfasilitasi tempat, dan ya pada intinya adalah mengundang partisipasi teman-teman generasi Z. Ya mudah-mudahan tingkat partisipasi lebih tinggi lah ya.
Pak Nasrul, kira-kira gimana? Ya, partisipasi satu hal di dalam proses pemilu, tapi bagaimana rasionalisasi juga. Jadi generasi Z dan generasi milenial itu sekitar 60-an% di Aceh ini, Bang. Dan bayangkan kalau mereka tidak rasional memilih, ogah-ogahan misalnya. Ya, Anda tutup mata pilih ini, itu cilaka benar. Jadi sebenarnya pendidikan politik kita butuhkan. Nah, yang jadi kendala ini juga sekalian Pak Mirza, masyarakat kita tuh belum sampai pada tataran pemahaman kalau pemilu adalah ruang bagi rakyat untuk melahirkan pemimpin juga menghukum pemimpinnya. Jangan pilih lagi. Jangan pilih lagi. Ini kan ya, kesadaran ini yang masih kecil. Kalau kita lihat misalkan di daerah-daerah misalkan ya, setelah misal bupatinya tidak berhasil, tapi itu lagi dipilih. Jadi sebenarnya membuktikan kecerdasan politik kita masyarakat masih rendah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama, saya sepakat tadi sama KIP Aceh, partisipasinya kita tingkatkan, tapi pengetahuan rasionalisasi bahwasanya pemilu menjadi momentum penting melahirkan pemimpin dan menghukum pemimpin, itu menjadi ruang yang terbuka. Ya, tapi yang terjadi sekarang kan ini caleg ada mensosialisasi diri. Lalu masyarakat tahu bahwa ini caleg udah nggak layak lagi dipilih. Ada anekdot, dia nanya, Bapak maju lagi? Iya maju, pinjam dulu 100. Itu ada pantunnya tuh. Ikan gurami, ikan gabus, ya kan? Supaya silaturahmi nggak terputus, pinjam uang dulu 100. Ini anekdot. Ya, artinya kita sepakat lah itu. Artinya menjadi tugas kita bersama meningkatkan kualitas pemilu tadi itu. Kita sepakat ya, makanya teman-teman Intrans kalau bisa kita collab nanti ya kan, untuk mengundang partisipasi pemilih. Nah, kita juga KPU itu ada membuat film. Judul filmnya adalah Kejarlah Janji. Nah, ini juga untuk mengejar pemilih-pemilih muda supaya aware dengan pendidikan politik. Karena kita tahu bahwa ya, film ini kan juga menjadi sarana behavior change ya. Dia mengubah perilaku yang tadi mungkin apatis terhadap pendidikan politik menjadi peduli pentingnya pendidikan politik. Ketika dia memahami pentingnya pendidikan politik, soal dia datang tidak datang ke tempat TPS itu tidak menjadi alasan lagi. Karena kenapa? Ketika pendidikan politiknya mapan, maka hari-hari yang ditunggu itu adalah hari tanggal 14 Februari. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Mirza. Terima kasih kembali. Hadir. Sebenarnya kita ingin ngobrol lebih lama lagi, tapi sengaja saya nggak set terlalu lama, cepat bosan. Jadi kalau singkat-singkat begini, besok kita ngomong lagi. Gitu kan. Sahabat, titik balik itu tadi pembicaraan kami. Kami sekali lagi, kami tidak mengambil kesimpulan, saya tidak mengambil kesimpulan dari pembicaraan ini. Anda yang berhak mengambil kesimpulan. Dan tapi ada satu permintaan, kalau memang menurut Anda program ini menarik, cocok, saya mau dukungan juga. Jangan lupa di subscribe, di like, dan tekan lonceng notifikasinya agar program ini terus tetap berlanjut. Mudah-mudahan seperti kata Pak Mirza dan Pak Nasrul tadi, memilih adalah hak Anda. Jangan salahkan negara, jangan salahkan penyelenggara ketika hak ini diberikan tapi Anda tidak gunakan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.